Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Ilmu Negara. Mudah-mudahan di sini adik-adik mahasiswa ini dalam keadaan sehat walafiat. Menyangkut mengenai mata kuliah Ilmu Negara yang pada pertemuan minggu lalu sudah sedikit dijelaskan mengenai apa sih yang menjadi deskripsi mata kuliah, apa sih yang menjadi metode pembelajarannya, kemudian apa sih yang menjadi materi pembelajaran, serta sistem penilaian itu seperti apa, sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, berkaitan dengan RPS kemarin yang sudah saya jabarkan, jadi berkaitan dengan apa? RPS kemarin itu kan ada apa sih deskripsinya? Deskripsinya yaitu pada mata kuliah ilmu negara, mahasiswa ini belajar berkaitan tentang kedudukan, status ilmu negara dalam ruang lingkup ilmu kenegaraan, serta memberikan dasar pengetahuan untuk mempelajari yang namanya ilmu negara. Di situ dipelajari juga mengenai definisi, kedudukan, manfaat, hubungan ilmu negara dengan ilmu yang lainnya, terus kemudian teori, ajaran kedaulatan, terus kemudian berkaitan juga sampai materi yang terakhir, hubungan antar negara dan juga negara hukum. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan beberapa yang namanya bahan atau materi kajian yang akan dipelajari. Terus kemudian pustakanya pun ini sudah dijabarkan, ada beberapa referensi buku, ini juga sudah diterangkan. Nah, kemudian untuk metode pembelajarannya pun ini dilakukannya, kemarin sudah seperti yang saya jelaskan, dilakukannya karena sekarang masih pandemi COVID-19, ini dijelaskannya masih dalam metodenya campuran ya. Jadi selain menggunakan metode tatap muka secara maya seperti ini, bisa juga saya men-share video materi dalam sebuah LMS atau Learning Management System, di mana mahasiswa ini bisa melihat dan juga di situ bisa ada forum untuk apabila ada pertanyaan yang tidak dimengerti mengenai materi yang akan diajarkan. Kemudian berkaitan dengan sistem penilaian itu ketika bobotnya 100%, pastinya di dalamnya terdiri atas yang namanya komponen tugas. Terus kemudian ada komponen kuis, kemudian ada komponen UTS dan juga UAS. Nah, kesemua itu kemudian digabungkan menjadi 100%, dan dari 100% itu penilaiannya biasanya nanti dalam bentuk angka yang kemudian diakumulasikan menjadi sebuah huruf. Jadi contohnya kalau umpama angkanya ranknya antara 70 sampai ataupun 75 sampai 80, itu bisa jadi A. Nah, itu ada komponen-komponen penilaiannya. Yang jelas di sini adik-adik mahasiswa harus mengikuti baik dari asesmennya ataupun dari pengajarannya. Asesmennya apa? Asesmennya tadi bisa tugas, bisa kuis, UTS, dan juga UAS. Selain memang melihat dari absensinya. Nah, makanya komponen tersebut harus diikuti. Sehingga nanti ketika penilaian akhirnya itu mudah-mudahan nilainya baik. Nah, seperti itu. Nah, ini sebelum masuk materi, ini berkaitan dengan pengertian ilmu negara, ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Berkaitan dengan masalah absensi, masalah yang kemarin, ada? Sebelum masuk? Dari Mas Raja atau Firdanius, Mbak Niken, ada yang ditanyakan? Tidak? Ya, kalau tidak ada, ini saya lanjutkan. Ini berkaitan dengan materi kali ini berbicara mengenai pengertian dari ilmu negara. Di samping saya sudah men-share sebuah video, ini juga akan saya terangkan ini sedikit mengenai apa sih
ilmu negara itu? Nah, ini juga saya terangkan, saya sudah kirim di LMS itu materi berkaitan dengan pengertian ilmu negara. Nah, sebelum beranjak mengenai materi ilmu negara, ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah ilmu negara. Nah, ilmu negara ini muncul pertama kali di Eropa Barat, ini tepatnya di negara Jerman, di mana aliran hukum publik Jerman, atau disebut juga aliran DPS, Die Publicisten School, atau dikenal dengan DPS, ini adalah merupakan aliran hukum publik yang berada di negara Jerman pada saat itu. Nah, aliran hukum publik di Jerman di sini adalah merupakan aliran hukum publik yang berkembang, di mana awal mula ilmu negara ini muncul. Karena kenapa? Pada saat itu di negara Jerman, yang awalnya yang berkembang itu bukan aliran hukum publik atau bukan hukum publik yang berkembang, tetapi yang berkembang itu adalah hukum privatnya. Nah, di sana terjadi yang namanya kontrak, perdagangan, sehingga di negara Jerman di sini yang berkembang justru hukum privatnya. Karena hukum privatnya jauh berkembang, kemudian negara Jerman di negara Jerman membentuk yang namanya aliran hukum publik Jerman, yang disebut juga Die Publicisten School atau aliran DPS. Nah, aliran DPS inilah yang mempelajari mengenai negara, pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, ilmu negara ini muncul di Indonesia setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang sebelumnya mengadopsi ilmu negara dari negara Belanda, yaitu di Universitas Leiden, yang kemudian diambil ke Indonesia, kemudian diadopsi menjadi mata kuliah ilmu negara. Kalau di Leiden itu disebut juga Stadler. Nah, itu mempelajari mengenai negara. Tapi setelah kemerdekaan, kemudian masuk ke Indonesia, dipelajari dengan nama ilmu negara. Nah, kedudukannya seperti apa sih kedudukan ilmu negara ini? Nah, ilmu negara ini mata kuliahnya bersifatnya pengantar. Nah, ada beberapa mata kuliah pengantar di sini, ada mata kuliah pengantar bersifat pembantu, ada mata kuliah pengantar yang bersifat tambahan. Nah, kebetulan ilmu negara ini masuk ke dalam mata kuliah pengantar yang bersifat pembantu. Nah, karena ini adalah mata kuliah pengantar yang bersifat pembantu, otomatis ilmu negara ini belum menonjolkan dari segi hukumnya. Karena hanya sebagai pengantar sebelum mempelajari mata kuliah yang sifatnya pokok. Seperti itu. Apa sih definisi dari ilmu negara itu? Nah, ilmu negara di sini adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan juga sendi-sendi pokok tentang negara. Di sini ada dua penjabaran. Yang pertama berbicara mengenai pengertian, dan yang kedua berbicara mengenai sendi-sendi pokok. Apa ini makna dari pengertian dan sendi-sendi pokok? Kita ambil. Kalau berbicara mengenai pengertian, kita ambil contoh demokrasi. Pengertian demokrasi di seluruh negara ini sama. Pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan juga oleh rakyat. Itu sama. Tapi kalau berbicara mengenai sendi-sendi pokok, ini demokrasi antar negara yang satu dengan negara yang lain ini berbeda. Nah, karena berbeda, maka dalam hal mempelajari ilmu negara, otomatis kita ambil contohnya dalam mempelajari mengenai sistem pemerintahan di sebuah negara, sistem pemerintahan di negara yang satu dengan sistem pemerintahan negara di negara yang lainnya, otomatis akan berbeda, tidak akan sama. Ataupun berbicara mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, pastinya berbeda antara bentuk pemerintahan di negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, oleh sebab itu ilmu negara ini bukan hanya berbicara mengenai pengertian, tapi berbicara juga mengenai apa sih yang menjadi sendi-sendi pokok di dalam suatu negara itu sendiri. Itu. Apakah yang membedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain? Makanya jika mempelajari ilmu negara ini ya berarti mempelajari tumbuh kembang daripada jika mempelajari hukum tata negara. Itu. Hukum tata negara ini berkembang ya ketika ilmu negara ini berkembang. Seperti itu.
Kemudian ini berkaitan dengan apa sih yang menjadi hubungan ilmu negara dengan ilmu yang lainnya. Ini yang pertama, hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Nah, apa hubungannya? Ilmu negara di sini sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoritis, di mana segala hasil penyelidikan ilmu negara dipraktekkan oleh ilmu politik, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat praktis. Nah, apa maknanya? Berarti kalau kita secara sederhana kita simpulkan, ilmu negara di sini hanya sifatnya teoritis saja. Mempelajari mengenai negara itu apa saja, terjadinya negara seperti apa, kemudian hilangnya negara seperti apa, itu hanya berupa teori saja. Ataupun berbicara mengenai sistem pemerintahan, teorinya seperti apa. Sistem pemerintahan presidensial, teorinya seperti apa. Tapi semua itu dipraktekkan di dalam sebuah ilmu politik. Karena kenapa? Ilmu politik ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat praktis, yang dipraktekkan, yang teorinya didapat dari ilmu negara. Jadi tidak mungkin ketika berbicara mengenai ilmu politik, tapi dia tidak mengerti atau tidak paham mengenai ilmu negara. Karena kenapa? Yang dijadikan dasar mempelajari ilmu negara, yang dijadikan dasar mempelajari ilmu politik, yaitu dari mempelajari ilmu negara. Jadi berbicara politik di dalam suatu kenegaraan tidak akan pas jika tidak mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Yaitu ya siapa? Yaitu ya ilmu negara ini, karena sifatnya yaitu teoritis. Tuh. Kemudian ada lagi hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Apa sih yang menjadi hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara? Nah, ilmu negara ini merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara, seperti pengertian tadi, dapat dijadikan dasar-dasar teori yang bersifat umum bagi hukum tata negara. Oleh karena itu, untuk dapat mengerti hukum tata negara, maka harus memiliki pengetahuan secara umum tentang negara yang didapat dari ilmu negara. Ini juga hampir sama dengan ilmu politik. Kalau tadi penerapannya dilakukan dalam ilmu politik, tapi di sini diterapkan dari hukum tata negara. Nah, hukum tata negara di sini apa? Nah, hukum tata negara di sini ya berkaitan dengan pemerintahannya, terus kemudian terdiri dari namanya eksekutif, yudikatif, terus legislatif, ini dijabarkan dalam hukum tata negara. Nah, ilmu negara ini adalah merupakan sebagai dasar atau sendi-sendi pokok mempelajari sebuah negara. Jadi, di dalam mempelajari hukum tata negara di sini, ya otomatis ya pengaplikasiannya ini ya melalui ilmu negara tadi, yang kemudian ilmu negara diaplikasikan di dalam hukum tata negara. Karena kenapa? Dalam mempelajari hukum tata negara, jadi ketika ilmu negara berkembang, otomatis hukum tata negara pun ikut berkembang. Jadi maksudnya apa ilmu negara berkembang, hukum tata negara berkembang? Contoh kalau berkaitan tentang pembagian kekuasaan. Nah, kalau di dalam ilmu negara, kemudian pembagian kekuasaan itu ada teori baru, otomatis pengaplikasian di dalam hukum tata negara pun ini akan berkembang, akan menjadi baru. Oh, ternyata hukum tata negara yang diaplikasikan di dalam suatu negara akan berubah. Karena kenapa ya? Adanya suatu teori baru. Atau berbicara mengenai dalam ilmu negara dipelajari mengenai terjadinya negara. Di dalam awalnya mungkin terjadinya negara itu secara historis atau historikal, itu terjadinya negara karena pelepasan, karena kemudian diberikan kepada negara lain, ataupun karena memang mengambil dari wilayah yang lainnya atau menduduki tempat-tempat kosong. Tapi karena perkembangan sejarah secara historis berubah. Ternyata terjadinya negara ini ada yang dengan cara memproklamirkan kemerdekaannya,
ada yang memang dengan cara melepaskan diri dari negara yang lain, ataupun ada yang memang munculnya suatu negara di negara yang lama. Nah, jadi maksudnya apa muncul negara? Contohnya gini, ada beberapa negara, saya ambil contoh negara Uni Soviet dulu. Negara Uni Soviet ada dulu negara besar. Kemudian negara tersebut hilang, dan di wilayah Uni Soviet tersebut kemudian muncul negara baru. Yaitu apa? Negara Rusia. Nah, itu perkembangan tadi menjadi tumbuh kembang dari hukum tata negara. Karena kenapa? Di dalam mempelajari teori, ketika teorinya memang berubah, otomatis perkembangan di dalam mempelajari hukum tata negaranya pun akan berubah. Nah, itu. Kemudian ada lagi hubungan ilmu negara dengan perbandingan hukum tata negara. Di sini menurut Cronenberg dalam menaikkan tugasnya, perbandingan hukum tata negara harus mempergunakan hasil yang didapat oleh ilmu negara. Oleh karena itu, perkembangan ilmu negara merupakan syarat mutlak bagi kesuburan tumbuhnya perbandingan hukum tata negara sebagai ilmu yang mempelajari atau memberikan keterangan dan juga penjelasan. Nah, kalau tadi hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara, kalau ini perbandingan hubungan ilmu negara dengan perbandingan hukum tata negara. Nah, kalau perbandingan hukum tata negara berarti membandingkan hukum tata negara yang ada di negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi ketika ilmu negara ini berkembang, otomatis menjadi tumbuh kembangnya perbandingan hukum tata negara yang berada di luar. Nah, jadi ketika ilmu negara ini berubah, teori-teorinya ada teori baru, otomatis perbandingan hukum tata negara ini pun akan berkembang antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, jadi tumbuh kembang ilmu negara menjadi bagian dari perbandingan hukum tata negara. Karena kenapa? Ilmu negara ini adalah merupakan sebagai ilmu dasar yang berupa teori yang memberikan keterangan dan juga penjelasan terhadap perbandingan hukum tata negara. Nah, itu berkaitan dengan hubungan ilmu negara dengan perbandingan hukum tata negara. Sebenarnya kalau berbicara mengenai ilmu negara itu sendiri, ada beberapa pendapat ahli yang menyatakan apa sih yang berkaitan dengan selain hubungan ilmu negara, apa sih yang menjadi tujuan dari negara itu. Nah, kalau berbicara mengenai apa sih negara itu ya suatu wilayah yang didiami oleh penduduk. Nah, jadi kalau berbicara negara ini didiami oleh penduduk, itu ya penduduk itu ada yang memang penduduk asli, warga negara negara itu sendiri atau negara asing. Di mana yang dalam kedudukannya terdiri dari yang namanya rakyat, pasti penduduk tadi, pemerintahan, kekuasaan atau pemerintahan yang berdaulat di dalamnya. Nah, makanya ada beberapa mengatakan terjadi negara itu diawali dengan cara yang pertama ada yang de facto, yang kedua dengan cara adanya de jure. Kalau de facto seperti apa? Kalau de facto itu berarti masih sifatnya sementara. Sifatnya sementara itu apa ya? Hanya ada penduduk, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Hanya ada itu saja. Tapi kalau berbicara mengenai de jure, itu sudah ada pengakuan dari negara-negara yang lainnya. Karena adanya pengakuan dari negara yang lainnya, ya otomatis negara tersebut sudah diakui sebagai suatu negara yang berdiri sendiri dan bisa berdampingan atau melakukan hubungan kerjasama dengan negara yang lainnya. Nah, itu berkaitan dengan eh, ilmu negara tadi, pengertian dan juga sendi-sendi pokoknya tentang negara itu sendiri. Ini ada yang ditanyakan tidak? Nanti kalau untuk videonya tadi kan sebagian sudah ada di Pari, makanya saya hanya menjelaskannya sedikit. Ini berkaitan dengan ilmu negara. Ada pertanyaan? Mungkin dari Niken, Rizky,
Raja, ada pertanyaan? Ada tidak pertanyaan? Pada diem aja? Atau saya yang nanya? Coba saya sekarang nanya ya. Kalau saya nanya ke siapa nih ya? Saya nanya ke Niken. Nah, aduh, saya kena gitu. Coba, Niken, apa yang Niken tahu tentang negara? Yang seperti Bapak bilang, negara itu suatu wilayah yang di dalamnya terdapat penduduk dan pemerintah yang berdaulat. Wilayah, penduduk, rakyat. Nah, kalau tadi yang seperti saya jelaskan, itu apakah sudah diakui oleh negara lain secara de facto atau de jure itu kalau seperti itu? Kalau seperti itu udah de jure, karena iya kan ya? Iya, udah de jure. Nah, kalau de jure itu adanya hubungan kerjasama. Jadi kalau hanya yang tadi disampaikan, itu hanya sifatnya sementara saja. Kalau sifatnya sudah tetap, itu pasti adanya hubungan kerjasama dengan negara yang lainnya. Pasti kalau sudah ditandai dengan hubungan kerjasama yang lainnya, negara itu sifatnya bukan saja de facto saja, tapi sudah de jure. Nah, seperti itu. Itu berkaitan dengan negara. Gitu. Ini apa saya harus menanyakan lagi ke yang lain? Oh, sudah Pak. Gitu. Ada yang berkaitan dengan ilmu negara? Mungkin Lutfiah? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, ada. Silakan. Fernandus. Mengapa sebuah negara pada zaman sekarang tergantung pada negara lain? Dengan kata lain, tidak melepaskan diri dari hubungan internasional, Pak. Oke. Kenapa sebuah negara di sini tidak lepas dari negara lain? Karena kenapa negara itu tidak bisa berdiri sendiri? Ya seperti masyarakat. Masyarakat ini kan sebagai makhluk sosial, otomatis atau disebut juga zon politikon, jadi saling membutuhkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Begitu pula dengan negara. Negara itu tidak bisa sendiri, tapi membutuhkan negara yang lainnya. Karena kenapa? Pasti ada kerjasama bidang ekonomi, bidang industri, ekonomi, sosial, budaya, harus ada perkembang ada kerjasama. Bayangkan ketika sebuah negara dilakukan yang namanya embargo. Embargo itu contoh sudah tidak boleh menerima senjata ataupun tidak boleh yang namanya beras atau yang lain di stop, tidak boleh adanya kerjasama, ya itu kan pasti akan merugikan. Karena negara pasti harus adanya kerjasama dengan negara yang lain. Di samping memang ada unsur-unsur politis di dalamnya. Jadi yang jelas sebuah negara ini pasti saling bergantung antara negara yang satu dengan yang lain. Karena adanya keterikatan politik di dalamnya, keterikatan yang namanya perekonomian, ataupun kalau kita berbicara dengan Indonesia, ya Indonesia pasti masih bergantung dengan negara yang lain. Bayangkan kalau sekarang kondisi pandemi saat ini, kalau nggak bergantung dengan negara lain, gimana coba? Mau vaksin, vaksinnya belum ada Indonesia. Walaupun udah ada sampai sekarang kan belum dilegalkan. Otomatis masih menerima dari luar negeri. Ataupun berkaitan dengan keuangan. Keuangan kan pasti nggak ada, ya minjem lah ke luar negeri. Nah itu yang makanya setiap negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Otomatis harus ada hubungan kerjasama dengan negara yang lainnya. Seperti itu. Ada lagi? Sudah? Sudah? Atau ada lagi? Kok nggak ada suaranya ini? Ada yang ditanyakan lagi? Pak, saya mau nanya, tapi saya takut. Pertanyaan saya nggak apa-apa. Nggak usah takut. Mahasiswa nggak boleh takut. Ya, Silakan. saya pengen nanya, apakah di dalam negara ini diperbolehkan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan? Tujuan. Udah? Oke, itu? Ya, Pak. Oke. Apakah di sebuah negara itu diperbolehkan menghalalkan segala cara dalam hal memperoleh tujuan gini?
Untuk tujuannya seperti apa? Boleh menghalalkan segala cara asalkan dia tidak melanggar yang namanya undang-undang atau tidak melanggar yang namanya konstitusi. Kita memiliki yang namanya aturan, memiliki yang namanya regulasi, memiliki yang namanya undang-undang dasar atau disebut juga konstitusi. Contoh kita ambil contoh partai politik. Partai politik tujuannya menguasai pemerintahan secara sebesar-besarnya. Tapi dengan cara sah, legal. Lewat apa? Pemilihan umum. Tapi ketika partai politik tersebut melakukan cara-cara yang tidak sesuai dan terbukti melakukan tindakan tersebut, ya otomatis ya tindakan tersebut tidak akan dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Kalau menyangkut pertanyaan tadi, apakah boleh kita untuk mencapai tujuan? Ya boleh saja, asalkan satu tidak melanggar yang namanya hukum. Karena kan negara kita negara hukum, otomatis tidak boleh lepas dari koridor yang namanya koridor hukum. Jadi ketika memang tidak melanggar hukum, untuk memperoleh tujuan yang sebesar-besarnya tidak masalah. Tapi kalau berkaitan dengan melanggar hukum, itu baru tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi kalau contohnya kayak gimana Pak? Contoh mau demonstrasi aja. Mau demonstrasi itu ada aturannya. Ada jamnya gitu. Ketika jadi mahasiswa Fakultas Hukum melakukan demonstrasi nggak ada lapor, itu salah, melanggar konstitusi. Ataupun melebihi jamnya, salah juga. Jadi ada aturannya di negara ini. Jadi diperbolehkan asalkan tidak melanggar yang namanya konstitusi. Tapi kalau ketika melanggar yang namanya konstitusi atau undang-undang dasar ataupun regulasi yang di bawahnya, undang-undang, otomatis tindakan tersebut tidak diperbolehkan. Apalagi menyangkut ketika melanggar pidana atau perdata merugikan orang lain, itu bisa dilakukan tindakan penegakan hukum. Seperti itu. Oke? Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Ini sudah. Kalau ada lagi, sudah. Kalau sudah saya tutup. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kesimpulan dari saya tutup, kesimpulan dari perkuliahan kali ini berbicara mengenai ilmu negara. Saya sampaikan ulang, ilmu negara adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan juga sendi-sendi pokok tentang negara. Jika berbicara pengertian mungkin antara negara yang satu dengan negara yang lain, ini memiliki pengertian yang sama. Tapi berbicara mengenai sendi-sendi pokok, ya berarti unsur-unsur yang berada di dalamnya pasti akan berbeda. Dan juga tadi mempelajari mengenai hubungan ilmu negara dengan ilmu yang lainnya. Antara ilmu negara dengan ilmu politik, ilmu negara dengan hukum tata negara, dan juga ilmu negara dengan perbandingan hukum tata negara. Nah, di dalam mempelajari ilmu negara ini pun juga berbicara mengenai apa sih yang dimaksud dengan negara itu sendiri. Nah, negara ini terdiri dari yang namanya penduduk atau disebut juga rakyat, terus kemudian wilayah dan pemerintahan yang berdaulat, dan kemudian harus adanya kerjasama dengan negara lain. Nah, itu yang menjadi kesimpulan di dalam materi perkuliahan ilmu negara kali ini. Mungkin saya rasa cukup, nanti disambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan di sini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi absensinya. Terus kemudian selain mengisi absensinya dilihat lagi mengenai materi bisa diunduh di dalam link LMS. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam pengajaran kali ini banyak terdapat kekurangan dari saya memohon maaf. Terima kasih. Sehat selalu untuk teman-teman kelas EF di sini. Saya tutup. Wali topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak.